Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshuu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Allah telah menjadikan untuk kamu bumi yang mudah untuk dikunjungi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah olehmu setiap sudut bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah olehmu sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah tempat kembali kamu. Firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah tarawih rahimahullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu dan jamaah, adapun sebagai judul tausiah kita di malam hari ini adalah hidup perlu berusaha. Hasil usaha digunakan secara baik. Itulah kira-kira judulnya. Kita perlu berusaha, hasil usaha digunakan secara baik. Nah, Bapak dan Ibu dan jamaah, karena yang namanya kita makhluk hidup, mau tidak mau kita butuh kepada keperluan hidup kita. Nah, apa keperluan hidup kita? Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal atau perumahan. Kemudian selanjutnya butuh yaitu dana untuk pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada Muslim jamaah, maka itu kita disuruh untuk berusaha. Dalam ayat tadi katakan bahwa Allah telah menyiapkan untuk kita sarana kehidupan. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah telah menciptakan untuk kamu bumi yang mudah untuk dikunjungi. Famshu, maka kunjungilah setiap sudut bumi. Nah, setelah berhasil, kemudian kita membacakan kulu min rizqillah, maka olehmu sebagian dari rezeki pemberi Allah. Nah, apa dengan Muslim jamaah? Tentunya kita sebagai umat Islam berusaha perlu kita kiranya dibarengi, yaitu dengan tata cara usaha yang benar. Nah, bagaimana usaha yang benar? Itu adalah kita tetap membarengi usaha-usaha kita dengan tetap melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Maka itu diingatkan. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ardi.
apabila sholat telah selesai kami kerjakan, maka bertebarlah kamu di kami, fantashiru fil ardi wa batahu min fadlillah, carilah oleh kamu rezeki dari Allah. Namun Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang perlu diingat apa? Wa dzkurullaha katsiran, ingat olehmu Allah sebanyak-banyaknya. Artinya secara kontinu kita ingat kepada Allah dalam usaha. Kenapa harus begitu? Kalau tidak, itu yang terbayang oleh kita adalah hanya untung. Dan hanya untung yang terbayang oleh kita. Dan kita tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan untung, tidak perlu dan tidak peduli bagi kita. Maka diingatkan oleh ayat ini, wa dzkurullaha katsiran. Nah, itu akan menghasilkan sebuah hal yang sangat menggembirakan, la'allakum tuflihun, semoga kamu sukses dan berhasil kata Allah. Ini firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ke-9. Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah. Nah, lantas sekarang kalau itu sudah kita dapatkan, nah bagaimana cara digunakannya, itu yang jadi persoalan kita lagi. Paling tidak Bapak dan Ibu jamaah, ada 5 hal penting pedoman bagi kita dalam menggunakan hasil usaha kita. Ada 5 hal. Apa yang 5 itu? Yang pertama, gunakanlah harta itu oleh kita untuk memenuhi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Itu yang pertama. Bila berhasil kita, gunakanlah itu untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita. Seperti yang telah kita sampaikan terdahulu, yaitu kebutuhan pokok dalam hidup kita. Nah, lantas ini Bapak dan Ibu sekalian jemaah, jika kita mampu merealisasikan secara baik, itu sangat dihargai sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi sebagai berikut: Man anfaqa ala ahlihi wa waladihi wa ahli baitihi kana lahu shadaqah. Seseorang yang membelanjakan hartanya dari kepentingan istrinya, anak-anaknya, kemudian penghuni rumah tangganya, karena lahu sedekah, maka jadilah yang dia belanjakan itu nilainya sama dengan sedekah. Nah, itu bagi bapak-bapak, tentu dengan sendirinya apabila memberikan biaya kalian kepada yang keluarganya, berikanlah secara ikhlas, dan itu pun nilainya sama dengan sedekah, walaupun itu memang kewajiban kita. Tetapi begitulah yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, Man anfaqa ala ahlihi wa huwa yahtasibu kana lahu shadaqah. Siapa yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan keluarganya dan dilakukan itu dengan penuh kesadaran tanpa unsur paksaan, kana lahu shadaqah, maka jadilah itu baginya sedekah. Jadi pada Ibu sekalian rahimahullah, begitu pentingnya memperhatikan kebutuhan hidup dan keluarga. Ini bukan sesuatu yang bisa untuk dicuekkan, tapi harus menjadi sebuah perhatian kita. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian jamaah, cara menggunakan harta itu adalah menurut aturan Al-Quran. Itu jangan kita bersifat mubazir. Jadi tidak boleh mengambil-ambilkan harta walaupun harta itu banyak. Karena digariskan oleh Al-Quran tadi di dalam surat Al-Isra ayat 25 dan 26, jelas sekali Allah katakan, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Kalau kita mubazir, itu kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah termasuk kawannya setan.
Jadi orang yang suka menghambur-hamburkan harta, yang suka hidup boros, itu adalah saudara setan. Sekarang bagaimana karakter setan itu dalam hidupnya? Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan adalah setan itu terhadap sang Khaliknya, kepada Tuhannya, dia itu sangat ingkar. Itulah dia yang namanya syaitan itu. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin sekalian rahimahullah, untuk itu kita diatur secara detail dalam menggunakan kekayaan kita tadi. Kita lihat di dalam surat Furqan ayat 67 itu dinyatakan oleh Allah. Dan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang termasuk hamba Allah itu adalah orang yang apabila berbelanja maka dia tidak boros, walam yaqturu, tidak kikir, tidak pelit, tidak kafir, wa kana baina dzalika qawama, tetapi dia berada di antara keduanya. Jadi tidak boros dan tidak kikir, tapi sederhana. Ini ajaran Islam kepada kita. Jadi jangan nanti sementang-mentang kita punya banyak uang lantas dihambur-hamburkan harta dan yang kadang-kadang tidak lagi pada tempatnya, itu sangat rugi sekali kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah termasuk kelompok syaitan. Kemudian yang ketiga, gunakanlah hasil kekayaan kita atau hasil usaha kita untuk mengangkat agama Allah, untuk menyimpang di jalan Allah. Dan barangkali sangat banyak sekali jalannya. Bisa membantu fakir miskin, bisa kita berinfak, bisa kita bersedekah, bisa kita bayar zakat, banyak lagi yang lain-lainnya. Maka dan itu sudah jamaah. Lantas orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang senang dia, yang mudah begitu memberikan hartanya untuk kepentingan agama Allah, orang ini akan didoakan oleh malaikat. Jadi kalau infak 5.000 itu didoakan oleh malaikat itu. Apa kata malaikat di dalam doanya? Dan tercantum di dalam hadis Nabi dikatakan, Allahumma a'ti munfaqan khalafan. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah ganti infak yang diberikan oleh seseorang, ya Allah. Dan munfaqan khalafan. Jadi infak 5.000 didoakan langsung oleh malaikat untuk diganti kembali. Beda dengan orang yang pikir. Tapi kalau orang yang pikir itu, yang pelit, yang bakhil, itu didoakan juga oleh malaikat. Tapi doa itu dibandingkan dari yang tadi. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, ya Tuhan, hancurkanlah harta orang-orang yang pikir dan pelit. Ini doa malaikat ini. Ini sungguh berbeda sekali. Jadi itu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tolong kita salurkan secara baik. Nah, kenapa demikian? Kita ini hanya sebagai pemegang amanah dari Allah. Sebagai pemegang amanah ini, jangan dikira apa yang kita miliki itu miliklah kita, tidak. Itu cuma sekedar titipan. Bagaimana kita dapat menjalankan titipan itu dengan baik? Yang disebut dalam Al-Quran adalah sebagai mustaflafin, sebagai pendistribusian. Itu kerja kita. Apa dan ini sudah jamaah. Lantas orang-orang yang itu menurut Al-Quran itu hidupnya akan selalu dibarengi oleh kesulitan. Orang yang pikir itu selalu diberikan kesulitan oleh Allah. Itu nyata-nyata Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 8, 9 dan 10. Kata Allah, wa amma man bakhila wastawna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka dan ada orang yang bakhil, orang yang bakhil, yang pikir, yang pelit, ya. Kemudian dia itu bersifat sombong dalam hidupnya. Kenapa dia sombong? Karena dia serba ada. Yang banyak kendaraan, cupai, rumah, rancak, segala, waduh, nak perlu kurang.
itu timbullah yang Tuhan dalam hidupku yang disebut dengan wastauna, merasa segala cukup gapo awak mendekat dengan Allah. Untuk apa kita lagi patuh dan taat kepada Allah, kita sudah menjadi orang kaya. Termasuk malah dengan sesama manusia juga demikian. Kemudian watadzaba bil husna, mendustakan nilai-nilai kebaikan. Maka Allah katakan fasanu yasiruhu lil usra. Maka untuk dia adalah kesulitan hidup akan selalu ditimpakan oleh Allah. Maka dari itu jemaah berbeda dengan orang yang pemurah. Sementara orang yang pemurah itu yang dinyatakan oleh ayat sebelumnya, ayat 5, 6 dan 7 dalam surat Al-Lail tadi, wa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Maka adapun orang-orang yang pemurah, yang suka memberi, yang suka membantu, kemudian ya, dia memiliki nilai-nilai ketakwaan, kemudian dia membenarkan nilai-nilai kebaikan, maka ujungnya adalah fasanu yasiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia menuju kemudahan. Ini kata Allah, janji Allah kepada jemaah rahimahullah. Jadi itu apa yang telah kita dapatkan, usahakanlah digunakan secara baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan gunakan harta Allah untuk apa yang diberikan oleh Allah untuk berbuat kedurhakaan. Tidak boleh. Karena banyak dalam hidup orang kalau sudah dia punya ya kekayaan, punya harta, punya kesempatan, punya kekayaan, punya jabatan, itu banyak yang salah ya dalam penggunaannya. Ya, apa yang terjadi dalam hidupnya, dia suka menjadi orang minum minuman keras, suka menjadi orang mabuk-mabukan, suka menjadi orang pejudi, maka diakhiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalau sudah ini yang terjadi, apa akibatnya? Maka ingat, Bapak dan Ibu sedang jemaah, sejarah telah menunjukkan ya, seorang pemilik kapal yang terbesar di dunia yaitu Titanic itu adalah mengira bahwa dia berpikir bahwa kapal ini bakal bisa tenggelam di lautan. Menurut dia. Tapi ingat, Allah itu berbuat fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat sekehendak hatinya. Belum lama dia sudah bicara demikian, malah kapal tersebut tenggelam. Itulah kondisinya. Demikian juga manusia yang ingkar. Dan dalam kehidupan ini juga Allah akan memberikan kepadanya yang namanya azab, yang namanya itu hukuman pada dia. Karena Allah telah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar dan salah menggunakan pemberian Allah, sehingga kata Allah azabku adalah sangat pedih. Walau menghabiskan tidak selamat kami mengumpulkan Bapak dan Ibu jemaah. Dan lihat dengan terjadinya kemarin itu banjir, itu banyak memakan korban. Selain dari harta benda juga jiwa yang mungkin banyak. Hanya dengan sekejap mata. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kata Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu hanya mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah dia. Apa dan itu sudah rahimahullah. Itu dalam ayat yang berulang kali dikatakan kalimat yang demikian. Termasuk salah satunya adalah dalam surat Yasin yang sering dibaca oleh ibu kelompok Yasinan ayat ke-90 yang ke-82. Nah, itu apa dan itu sudah jemaah. Jangan sekali-kali menggunakan harta untuk hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Yang terakhir, jangan kita menghabiskan semua hasil usaha kita. Jadi kalau lihat tuh kita berusaha kemudian ada kelebih, itu disimpan baik-baik. Itu Islam mengajarkan itu. Jangan dihabiskan ini. Ingat ini dari dalam sebuah hadis Rasulullah, ini berdasarkan hadis ya. Jadi kalau kita orang itu sisihkanlah sedikit, ya. Kalau kira-kira ketika kita dalam keadaan stabil, dan sisihkan, jangan habiskan semua. Dalam hadis yang dikatakan begini, rahimallahu imra'an, Allah memberikan
rahmat kepada seseorang. Mana orang yang diberi rahmat itu? Ittasaba thayyiban. Kalau mau usahamu baik, nan elok usahamu. Ya. Jangan usaha itu yang terkait dengan persoalan-persoalan yang melakukan kecurangan, penipuan, apalagi kezaliman. Ya, karena banyak terjadi demikian. Ya, seperti pamannya ada pedagang-pedagang yang memang tidak sadar dia suatu namanya memakai istilah ya satu pek lama berdua kurang membeli yang pek betul betul dua itu namanya gituan. Bayangin kan main itu. Dia dalam surat Al-Kafir kata Allah, wailul lil mutaffifin, hancurlah bagi orang-orang yang curang. Kalau curang, jadi dia kasih dulu dapat. Ya, ini mungkin dapat untung, dapat segalanya. Kita begitu lama mengumpul ya sedikit demi sedikit, tapi Allah mengambil hanya sekejap mata. Ini misalkanlah memang yang benar. Ya kalau selalu elok. Ya, jangan dikira itu memang untung, tetapi kita mengincut diri kita sendiri. Kemudian kita Nabi tadi mengatakan wa anfaqo qasdan. Kalau babalanjo lah yang sederhana. Artinya sederhana barang kebutuhan balilah sebanyak kebutuhan itu. Ya, apalagi nafsu dalam Ramadan di siang hari ini pada minggu sudah jamaah nampak makanan mau beli semua itu. Kalau dibeli, akhirnya kadang-kadang banyak yang terbuang begitu saja. Ingat tuh barang pokok, qasdan. Kalau orang lain berbelanja lain sederhana. Kemudian yang keempat, yang ketiga, waqad dana fadlan. Kalau yang berlebih belanja kita sisihkanlah itu. Waqad dana fadlan. Sisihkanlah sisa belanja kita itu. Ya, apa maknanya? Liyaumi hajatihi, liyaumi faqrihi wa hajatihi. Yang digunakan nanti yang namanya ketika kita jatuh miskin dan ketika kita butuh dengan harta ini. Karena mana yang ini pada minggu jamaah tetap saja ada kemudian. Tidak ada yang tetap, yang namanya alam tetap berubah. Ya, kalau kita lihatlah dalam diri kita ini itu selalu saja ada perubahan. Ya, malah banyak terjadi penurunan. Dia saja dari badan itu, mata mulai cabut, jalan mulai lemah, tangan kurang besar, ya, kecil agak kurang masuk dan sebagainya banyak tuh Pak. Bukan hanya satu. Ini namanya masa penurunan. Dan memang di dalam ayat katakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari-hari itu diperdulikan hidup manusia. Jadi istilahnya itu ajaran Nabi tadi, ya, wa qaddama fadlan itu menyisihkan kelebihan belanja kita itu untuk kepentingan kita juga. Dan yang digunakan nanti ketika kita jatuh bangkrut, jatuh miskin, kemudian kita sangat butuh, tetapi yang kita butuhkan tiada lagi kecuali hanya tabungan kita tadi. Jadi itu barangkali pepatah Minang mengatakan, Pak, makanlah katiku indah aduk, jangan dimakan katiku waduh. Itu pepatah Minang tuh Pak. Bawa aja. Lihat dulu dimakan nasi padang biasa dulu. Ya, jangan diganggu bumbu dia, itu nanti kita juga. Nah, itulah 4 macam dalam cara-cara penggunaan harta yang telah kita dapatkan. Demikian saja, lebih dan kurang banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.